Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Fezi Putra dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya akan mempresentasikan demo skripsi saya yang mana saya membuat absensi dan cuti, aplikasi absensi dan cuti berbasis website yang responsif. Oke, pertama ini kita nyalakan dulu udah Apache dan MySQL. Kemudian kita jalanin dulu ini buat backend, ini buat front end npm ramdev, terus sama backendnya npm ramdev juga. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke sistemnya. Di sini kita login dulu terlebih dahulu biar itu. Oh ya, sebelumnya itu kita buat dulu ini apa tuh, saya itu dulu namanya IP lokal. Jadi di sini 197 ini IP address saya. Kalau pas di IP config, nah dia bakal 192 itu. Jadi saya memakai IP jaringan yang saya pakai. Jadi ketika saya ganti jaringan yang mana IP-nya berbeda dan itu tidak bisa diakses. Jadi hanya bisa diakses oleh satu jaringan yang sama, penggunaan IP yang sama. Oke, kemudian kita sebelumnya kita ini dulu kita login dulu ya. Oke, jadi di sini ada role-nya nih. Role-nya ada 3, ada user, ada admin, dan ada manager. Jadi sini ada, kita bahas dulu yang user. Sini user ada dashboard, ada absensi, pengajuan riwayat absensi, dan pengajuan cuti. Oke, kita mulai saja absensi. Nah, di sini kalau absensi, kalau sini saya disable dulu, ini kan defaultnya disable ya. Nah, browser defaultnya disable. Kita ini dia nggak bakal mau karena mendeteksi not secure no. Oke, kita jalanin dulu di sini. Kalau untuk pakai @g unsafely ini kita masukin ininya IP-nya nih 192.3.000, kita enablein dulu, terus kita restart. Oke, udah di restart. Nah, dia bakal ini security risk ini. Habis itu kita buka kamera. Nah, dia baru bisa. Oke, karena sini uji cobanya saya daftarnya untuk role admin, manager, dan user pakai muka saya semua, mungkin nanti akan kedeteksi karyawan lain gitu. Oke, kita coba saja. Scan aja. Nah, dia bakal kedeteksi kamera itu bawa jalan lain. Bukan karena sistem yang salah ya, tapi emang karena saya yang daftarin pakai wajah saya untuk testing dulu. Coba kalau kita pakai masker terlebih dahulu. Nah, wajah tidak dikenali, pastikan Anda sudah mendaftar menggunakan wajah yang sama. Ketika sini tidak ada saya, tidak ada orang, wajah tidak terdeteksi. Oke, jadi gitu ya. Oke, kita coba-coba. Nah, ini bisa udah. Nah, radiusnya 200 meter. Jadi ini verifikasi geolocation. Jadi pertama ada tiga verifikasi. Jadi pertama harus pakai jaringan yang sama. Kemudian ada scan wajah dan saya cek lokasi, radiusnya 200 meter. Oke, terdeteksi 97 meter ya, dari PT Excelsior. Oke, kita catat kehadiran saya. Ya, terlambat karena untuk status hadir itu cuma ada jam 8 pagi. Jam 8 pagi, setelah itu dia bakal statusnya terlambat. Karena saya testingnya di sini jam 6 malam, jadi dia terlambat. Oke, sini udah kita lakukan ini. Coba kita check out dulu. Sini udah. Nah, kita check out, terverifikasi. Nah, sini sudah muncul check out sama check in. Oke, kalau check out itu dimulai jam 17. Jadi ketika sebelum jam 17 atau jam 5 sore, sebelum jam 5 sore itu dia nggak bakal bisa ke check out. Kalau udah di atas jam 5 sore, sekarang kan jam 6 malam, itu baru bisa check out. Nah, sini udah nggak bisa check in. Kamu sudah check in dan check out hari ini, sampai jumpa besok. Oke, sini riwayat absensi 40 detik. Ini kan karena kita testing saja terlebih dahulu. Sini ada hari ini, minggu ini, bulan ini.
itu bisa nanti bakal bisa di filter ya. Nah ini pengajuan cuti sini ada misalnya. Nah, pokoknya kalau pengajuan cuti, nah di sini kedeteksi berapa hari nih. Tapi nggak bisa nih 12 hari, jadi maksimal 12 hari sudah dibatasin. Dan ini tanggal mulanya nggak bisa nih minggu hari kemarin gitu, saya udah batasin. Tapi kalau sakit, nah dia bakal kalau sakit lebih dari 3 hari aja, lebih dari sama dengan 3 hari dia bakal ini. Tapi kalau 2 hari nggak harus itu bukti sakit. Jadi di sini bukti sakit kita coba-coba aja ya. Kayak kita misalnya sakit pilek atau sakit demam. Oke, sini asal aja dulu sementara. Oke, ini ceritanya buat program sakit ya, atau buat pengajuan cuti sakit. Nah, dia bakal ada tadi nih. Nah, ini surat cuti. Jadi mulainya tanggal 6 untuk atas nama Reza. Di sini nomor suratnya ini dia bakal generate. Terus ada jabatannya akun manajer. Untuk user jabatannya emang akun manajer. Departemen Business Service. Sakit demam. Nah, ini total jatuh cuti 3 hari, diajukan sisa setelah ini nih. Jadi harus tanda tangan basah ya sama manajer. Oke. Ini ceritanya manajer sudah tanda tangan basah nih. Kita ke manajer daftar. Ups, tahu salah. Coba kita ke admin dulu. Kita lihat untuk role manager dia Made. Oke, kita Made dan nanti kita jelasin satu-satu ya role-nya ya. Nah, ini udah bakal live nih. Jadi dia nggak perlu refresh lagi dashboardnya, ini bakal live terus. Ya, cuman aktivitas terkini ini cuman ada clock in sama clock out doang untuk semua karyawan. Jadi hadirnya hari ini berapa nih? Oke. Tidak hadir 2 karena tadi yang admin sama manajer belum cek itu ya, check in check out ya. Kenapa manajer perlu absen juga? Karena untuk merekap semuanya. Jadi semua karyawan harus absensi. Oke, di sini ada pengajuan cuti nih. Ini kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi buat itu doang ya. Ini bisa kita tolak apa, pengajuan tolaknya apa gitu. Atau bisa disetujui. Misalnya kita tolak misalnya perbaiki dokumen bukti. Oke, kita tolak misalnya. Nah, dari tolak sini bisa dilihat ditolak ya. Oke, di sini untuk laporan nanti aja. Jadi di sini untuk manajer dia ada dashboard cuman menambah ACC pengajuan cuti. Dia manajer ini nggak perlu pengajuan cuti, cuman meng-ACC aja. Dan laporan absensi nanti kita bahas laporan. Oke, selanjutnya kita cari tes lagi tadi. Nah, dia bakal ditolak nih, perbaiki dokumen bukti. Nah, ini buktinya tadi filenya. Jadi perbaiki dokumen. Jadi harus ngajuin cuti dan sisa cutinya nggak berkurang. Coba kalau kita beneran ini misalnya sakit, misalnya ya, yang sekarang di ACC coba sakit demam. Oh iya, untuk ini ada maksimalnya ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 MB dia nggak bakal bisa. Oke, kita udah buat. Jadi maksimal bukti file itu 5 MB. Oke, kita coba tes lagi. Ini kalau ini diterima, misalnya diterima.
salah, bentar kita lihat dulu, saya lupa passwordnya. Oh, Madi Dharma Giri. Oke, ini benar, jadi saya salah username ya. Oke, kita misalnya setujui ya, setuju ini. Nah, ini bisa difilter juga, menunggu berapa, ditolak berapa. Oke, sini kita coba update gak dia, pengajuan cuti. No, dia bakal update terpakai nih 3 hari. Jadi di jatah cuti 12 hari ini cutinya selama setahun ya, setahun tuh 12 hari cutinya. Oke, selanjutnya kita ke admin dulu kali ya, admin. Di sini ada absensi juga, sama bedanya nih admin ini ada manajer user ya. Kalau kita buat tes misalnya, ini absensi dulu, admin sama aja nih. Nah, sama aja ya absensi semuanya. Oke, ini buat ini filter hari ini apa. Tapi kalau misalnya bulan lain, kita coba sini. Nah, dia nggak bakal ada karena sesuai ini ya. Nah, statusnya ada terlambat apa-apa. Kalau kita buat hadir, dia nggak ada. Oke, kita buat dulu ya. Nah, di sini ini buat nambahin user ya. Oke, mungkin biar jelas di sini. Jadi pertama sistemnya itu kosongan. Jadi kalau untuk admin daftarnya bisa ke register sini. Nah, ini dia linknya yang tahu admin doang. Sini register. Oke, misalnya admin tes. Salah. Sini di bawah. Sini masukin misalnya Dino. Sini passwordnya. Oke, kita buka kamera. Kita daftarkan wajah. Oke, kita sudah daftar berhasil. Kita daftar. Register berhasil. Oke. Coba kita masukin tadi admin tes ya. Dia bisa Dino. Oke, kalau ini statusnya sih Reza, misalnya kita ubah jadi di band. Nah, Reza nih statusnya di band nih. Apakah dia bisa login? Harusnya tidak bisa ya. Nah, akun di banned. Akun Reza di banned, hubungi admin untuk menginform. Oke. Jadi harus hubungi admin ya, misalnya. Ini fungsinya itu buat takutnya ada anomali ya. Akun-akun anomali harus di banned. Oke, ini kita aktifkan lagi Reza. Aktifkan. Oke, terus kita buat baru ya, kita buat baru ya. Misalnya nih user namanya siapa ya, Rahmat. Misalnya tes user, role-nya user. Ini bisa role, bisa milih mana. Oke. Jadi untuk daftarin manajer dan user dan admin bisa langsung di sini ya, di manajemen user. Untuk daftarnya harus melalui admin, jadi nggak bisa daftar langsung ya dari website, jadi harus melalui admin. Nah, ini user si Rahmat, kita cari tes user. Nah, ini Rahmat udah bisa nih, udah bisa itu. Oke, segitu. Oh ya, untuk laporan ya, laporan manajer ya.
manajer Made sini. Untuk laporan dia bakal ekspor Excel. Sini kita buka biasa aja. Nah, untuk laporan dia bakal semuanya nih bisa ini bisa apa namanya, waktu keluar waktu masuk, dan untuk laporan bisa sesuai misalnya nih bulan ini laporan terus di Excel berarti bulan ini semuanya, minggu ini semuanya, hari ini semuanya, tahu semua filter ini status apa itu bisa di custom ya laporannya gitu. Jadi enggak, jadi fleksibilitasnya lah. Oke, gitu aja. Jadi sini bedanya di sini manajer mungkin ada tidak hadir berapa orang, terlambat berapa karyawan gitu, hadir berapa orang gitu. Oke, dan untuk terakhir ya, lupa password ini dia harus masukin username-nya dulu. Jadi kalau misalnya username asal aja dulu, asal dia nggak bisa ketemu. Jadi harus benar-benar bisa. Nah, Reza bisa, kita cari lagi. Nah, kalau admin bisa gak ganti password? Bisa juga. Nah, coba kalau kita manajer, ini Made Dharma Giri kan manajer. Nah, reset password tidak digunakan untuk akun manajer, hubungi admin. Jadi untuk mencegah ya menyalahgunakan akun manajer, mungkin bisa di apa namanya, di blok lah, nggak boleh manajer nih ganti password gitu. Oke, mungkin gitu aja demo video dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kritik saran bisa masuk ya melalui kolom komentar YouTube saya. Saya sangat terbuka untuk kritik saran untuk pengembangan kedepannya. Oke, sekian dari saya. Saya Akhtar Faizi Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.